In Chile, Di negara saya, we had a friend named Alex. teman saya bernama Alex. Alex came from a very poor family. Alex datang dari keluarga yang miskin. But somehow Alex believed that he was rich. Namun Alex punya keyakinan bahwa dia kaya. When you talk to him, he told you the most wonderful stories. Kalau kita berbincang dengan dia, dia bikin itu cerita tinggi sekali. Oh, he told you that he drove a Mercedes-Benz. Dia mengendarai mobil Mercedes katanya. And that in some place in Chile, he had a big expensive house. Lalu di salah satu tempat yang indah dia punya rumah besar yang mahal. Oh, the stories he told. Cerita-ceritanya. The incredible thing is that Alex believed his own lies. Bahwa hal yang luar biasa dari ceritanya adalah dia sendiri percaya bahwa dia punya dusta itu benar. And I think Laodicea is very similar. Nah, inilah kenyataan yang sama dengan jemaat Laodikia. We are poor. Kita miskin, We are blind. We are naked. buta dan telanjang. And yet we speak with our mouth and we say, I am rich. Tetapi kita dengan bangganya berkata, saya seorang yang kaya. I am increased with goods. Saya dipenuhi dengan berbagai barang-barang mewah. And I have need of nothing. Tetapi saya tidak punya apa-apa. Jesus says to us, I know your works. Yesus berkata kepada jemaat Laodikia, aku tahu pekerjaanmu. Praise the Lord that He knows us. Puji Tuhan karena Dia mengetahui kita. Amen. And that we are not to rely on our own knowledge. Dan bahwa kita tidak perlu bergantung kepada pengetahuan kita. But we can trust the word of the living God. Tetapi kita dapat percaya akan firman Tuhan. That is faith. Inilah iman. To deny what I think of myself. Untuk menyangkal apa yang saya kira saya punya diri sebenarnya. And to accept the word of God as my reality. Dan menerima firman Tuhan ini sebagai keadaan saya yang sesungguhnya. That's true faith. Inilah iman yang benar. And Laodicea needs faith. Dan Laodikia memerlukan iman to enter into the great reality that Jesus is inviting us into. untuk menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang dipanggil oleh Yesus Kristus, diundang oleh Yesus untuk masuk ke dalam keadaan yang sebenarnya. In verse 17 of chapter 3 we read. Di ayat 17 dari Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-17 kita baca. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Laodicea speaks with its mouth. Jemaat Laodikia berbicara dengan mulut, And the mouth seems to be very hot. dan mulut kita seperti begitu panas. The heart is cold, is far away. Hati kita dingin, jauh dari Tuhan. But this is the self-deception of Laodicea. Tetapi inilah penipuan diri dari jemaat Laodikia. I am rich. Aku kaya, I have become wealthy. aku tidak berkekurangan apa-apa, And I have no need. dan aku tidak mempunyai atau memiliki hal-hal yang kekurangan atau tidak memiliki kekurangan. And though those words seem to express a rich spiritual experience, Dan kata-kata ini seolah-olah mengatakan bahwa aku kaya dari segi rohani, they betray the reality of Laodicea. tetapi pernyataan seperti ini adalah yang menyangkal keadaan yang sebenarnya dari jemaat She Laodikia. does not say, Jesus has made me rich. Dia tidak berkata bahwa Yesuslah yang membuat aku kaya. She says, I am rich. Dia berkata, aku kaya. Revealing self
at the very heart of her experience. Jemaat Laodikia hanya menonjolkan diri di dalam kehidupannya. As we saw last night, there are two great religious experiences Seperti yang kita sudah pelajari tadi malam, ada dua pengalaman keagamaan that separate all of humanity into two large groups. yang telah memisahkan dua kelompok umat manusia, The religion of the Lamb, yaitu agama dari anak domba, where man is hidden in Christ, di mana manusia itu tersembunyi di dalam Kristus, where self has died, di mana diri sendiri itu telah dimatikan and Jesus is exalted. dan Yesus Kristus yang diagungkan. And the other is the religion of self. Dan agama yang satunya adalah agama diri, It is where man is the center of the experience. yaitu manusia itu menjadi pusat dari pengalaman agama ini. And self reigns supreme. Dan pribadi-pribadi itu menjadi yang berkuasa. That religion began in heaven, Agama ini diawali di surga, where Satan took his eyes from his maker di mana setan mengalihkan pandangannya dari penciptanya and he placed them on himself. dan menaruh perhatian pada dirinya. He stopped loving God supremely Dia berhenti mencintai Tuhan dengan sempurnanya and instead self-love took the place of real love. dan menggantikan rasa cinta kepada diri sendiri yang lebih tinggi daripada cinta yang sesungguhnya. It is in the mouth of Lucifer Ada di mulut dari Lucifer that first we hear the exaltation of self. untuk pertama kali kita melihat bagaimana orang mengagungkan dirinya, When he said, I shall exalt myself. di mana dia berkata, aku akan meninggikan diriku, I will rise above the clouds of the heavens. aku akan naik melampaui awan dan langit, I will set my throne in the very heavens. aku akan meletakkan takhtaku di surga, I will be like the Most High. aku akan menjadi sama seperti yang maha In the tinggi. religion of self, we may cover it with an appearance of Christianity. Di dalam agama yang mementingkan diri, kita dapat menutupi hal-hal itu dengan baik. But Jesus is not the king of the heart. Namun Yesus bukanlah raja yang bertahta di dalam hati. Self rules Kita diperintah oleh kepentingan-kepentingan diri. is the very essence of the religion of Babylon, Ini adalah esensi dari agama Babylon, where a man sits as God di mana manusia itu duduk seolah-olah dialah Tuhan, and he feels the right to change the laws of God. dan dia merasa bahwa dia juga berhak untuk merubah bahkan hukum Allah. The Pope is the natural outcome of the religion of self. Ini dinyatakan di dalam peran kepausan yang mengagungkan agama, meninggikan diri sendiri. But in every one of us, Di dalam setiap diri masing-masing kita there exists a Pope. ada tinggal di sana paus. Why? Mengapa demikian? Because we are all naturally selfish. Oleh karena kita yang sudah berdosa ini secara alami adalah cinta diri. And in Laodicea, Kita adalah Laodikia. selfishness has not died, Kecintaan diri itu tidak dimatikan, but it has been cloaked with a garment of religion. tetapi kesombongan itu dibungkus dengan baik dengan satu jubah yang disebut agama. With a claim of love to Jesus. Mereka tidak menuntut untuk mencintai Tuhan Yesus, But yet she screams with her mouth, I am. tetapi dia berseru bahwa aku mencintai Yesus. At the very center of her experience is self. Di dalam inti dari pengalaman agama ini adalah
kepentingan diri sendiri. She boasts of riches. Dia membanggakan kekayaan. What are riches in the scriptures? Apakah kekayaan itu di dalam Alkitab? Is the identity that God has given us as His children. Itu sebenarnya adalah identitas yang dikaruniakan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Is the revelation of great truths Ini adalah pernyataan wahyu kebenaran that have given us the advantage over all other denominations. yang telah memberikan kepada kita jemaat Laodikia keunggulan dari agama-agama yang lain. Is the gift of a lifestyle Ini adalah karunia yang kaya tentang cara hidup yang baik, that has produced health and longevity. yang telah menghasilkan tubuh yang sehat dan juga umur yang panjang, More than any other people on planet Earth. yang mana sudah menjadi berkat bagi kita melebihi dari umat-umat lainnya di dunia ini. Oh, and these things make Laodicea have absolute comfort in herself. Dan apa yang sudah kita terima ini telah membuat jemaat Laodikia itu menjadi seorang yang akhirnya keluar dengan kesombongan dirinya. She's proud of her doctrines. Jemaat Laodikia bangga dengan doktrinnya, Self-exalted in her lifestyle. dan akhirnya dia mulai meninggikan diri di dalam cara kehidupan yang sehat. And she looks down on everyone else. Dan akhirnya dia menjadi sombong lalu mulai meremehkan orang-orang yang lain. After all, and we the remnant, Dan dia berkata, bukankah kami ini patut bangga karena kami adalah umat yang sisa, the chosen of God? umat yang dipilih oleh Tuhan. It sounds like the Pharisees of old. Dan kita punya sifat itu sama seperti orang Farisi di zaman Yesus. As a matter of fact, Sebagai kenyataannya, Mrs. White says Nyonya Ellen G. White berkata that we are the modern day Pharisees. bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang Farisi modern. Do you remember the story in Luke chapter 18? Apakah saudara ingat kisah di Lukas 18? The Pharisee comes to pray, Orang Farisi datang untuk berdoa, and he does not bring a need to God, dan dia tidak membawa kebutuhannya kepada Yesus, but he brings his works. tetapi yang dia agungkan dalam doanya adalah pekerjaannya. I thank you, God, Saya bersyukur kepadamu that Tuhan, I am not like other men. karena saya tidak seperti orang lain, Oh, I am not a liar. karena saya bukan pendusta. I pay tithes. Saya membayar I keep the perpuluhan, Sabbath. saya memelihara I sabat, dress according to the law. saya berpakaian sesuai dengan hukum, I eat nothing unclean. saya tidak makan hal yang haram. I thank you that I am not like miserable tax collector. Jadi saya bersyukur, berterima kasih, saya tidak seperti pemungut cukai. And yet the Bible says Namun Alkitab katakan that the tax collector was accepted by God bahwa pemungut cukai doanya diterima oleh Tuhan and not him. dan bukan orang Farisi. Riches is the opposite of poverty. Kekayaan adalah kebalikan dari kemiskinan. And Jesus said, Dan Yesus berkata, blessed are the poor. berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin. Cursed are you rich. Cursed are you rich. Terkutuklah orang-orang yang kaya. Why? Mengapa? Because the rich feels no need. Oleh karena orang kaya tidak merasakan adanya kebutuhan. And in the very words of Laodicea, she is condemned. Bahwa di dalam kehidupan jemaat Laodikia sebenarnya mereka sedang mendapatkan hukuman. I have need of nothing. Karena dia berkata, aku tidak membutuhkan apa-apa. There is no more offensive sin to God Mereka tidak ada dosa yang paling dibenci oleh Tuhan than the sin of pride. daripada dosa kesombongan. Why? Mengapa? Because pride feels no need. Karena kesombongan
tidak merasa adanya kebutuhan. That's why Adventists, we don't feel a need for prayer. Itulah sebabnya orang Advent merasa tidak ada kebutuhan untuk berdoa, And we don't feel like devouring the Word of God. dan kita tidak merasa untuk memakan roti hidup. That's why we don't come to prayer meetings. Itulah sebabnya orang tidak masuk di Rabu malam and we come late to church on Sabbath. dan terlambat masuk gereja hari Sabat. Why? Mengapa? I have no need. Saya tidak memerlukan But apa-apa. I have a need of watching movies and watching football. Tetapi kalau nonton film dan menyaksikan pertandingan bola, We cannot be late for the game. saya tidak boleh terlambat nonton pertandingan. But who cares about church? Dan untuk masuk gereja ya tidak perlulah. An outward form of religiosity that Secara has no power. secara luar kita menjalankan peribadatan kita, tetapi tidak memiliki kuasa. I have need of nothing. Aku tidak membutuhkan apa-apa. We are not Babylon, Kita bukan Babylon, but we have the spirit of Babylon. tetapi roh Babylon itu ternyata ada di dalam jemaat We Laodikia. have been contaminated with the religion of self. Kita sudah terkontaminasi dengan agama mementingkan diri. In our homes, Di dalam rumah kita, it's all about me. yang diutamakan saya. In our churches, Di dalam jemaat, it's all about me. saya. Oh, you know, in the Western world, Oh, di dunia barat sana, 1 every 2 marriages end up in divorce. salah satu dari 2 pernikahan berakhir dengan perceraian. In the church, Di jemaat, 1 in every 3. 1 dari 3 perkawinan cerai. Why? Mengapa? Because I get married to find my pleasure and my ways Oleh in the relationship. Karena ketika seseorang menikah, yang dia pikirkan, saya punya kebahagiaan, saya punya kepentingan di dalam pernikahan. He must please me. Dia harus memuaskan saya. She must make what I say. Dan perempuan istri harus mendengarkan apa yang saya perintah. Self is alive in our church, dear friends. Kecintaan diri itu ada hidup di dalam gereja kita. I look for my rights, my opinions. Saya berdiri untuk hak saya punya pendapat, kepentingan saya. I seek for my happiness. Saya mencari di jemaat kebahagiaan saya. I do it my way. Saya akan memimpin dengan cara saya. And if you think different to me, Dan I hate you. kalau Anda berpikir beda dengan saya, orang saya tinggal pangana. Does that define us? Apakah kita melihat hal ini di dalam jemaat kita? I am rich Saya kaya and increase with goods. dan berlimpah-limpah dengan hal-hal yang baik. I have need of nothing. Saya tidak membutuhkan apa-apa. That's why Jesus Itulah sebabnya Yesus is outside ada di luar pintu rumah kita and he's knocking. dan sedang mengetuk. Why? Mengapa? Because I need no Jesus. Oleh karena saya tidak memerlukan Yesus. In the Bible, there's 3 rich young rulers, Di dalam Alkitab ada 3 pemimpin yang kaya. and they all suffer the same disease. Dan semua orang yang kaya ini memiliki penyakit yang sama. But we find the cure to the problem in one of them. Tetapi kita menemukan obat dari penyakit ini di dalam cerita dari salah seorang di antara mereka. Come to Mark chapter 10. Markus 10. Here we find the first rich young ruler. Kita menemukan orang kaya yang pertama di sini. Verses 17 to 22. Ayat 17 sampai 22. Yes.
Orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." I want you to imagine the picture. Mari kita gambarkan, Here is a man that faces Jesus face to face. ini ada seorang muda yang berhadapan dengan Yesus. Jesus exudes love. Jesus shines love. Bahwa Yesus memiliki kuasa untuk merubah hidup, Holiness, purity, kekudusan dan ketulusan, kindness, mercy. kebaikan dan kemurahan. And this young man comes right in front of the God of the universe. Dan pemuda ini datang berhadapan langsung di hadapan Allah pencipta alam semesta. He's facing the Savior of the world. Dia sedang berhadapan dengan juru selamat dunia. And yet, he goes away and turns his back on Jesus. Namun di akhir kisah ini, dia pergi meninggalkan Yesus, dia berbalik belakang meninggalkan juru selamatnya. Why? Mengapa? Because he sees no beauty in Christ. Oleh karena dia melihat tidak ada keindahan di dalam kehidupan Yesus. Nothing to attract him. Tidak ada satupun yang dapat menarik dia. Why? Mengapa demikian? Because this young man is blinded. Oleh karena anak muda ini matanya dibutakan. Why is he blind? Mengapa dia dibutakan? Because he sees himself as good. Oleh karena dia melihat dirinya itu baik. When Jesus confronts him with the law, Ketika Yesus menghadapkan kepadanya hukum-hukum aturan, this young man says, "I have done all those things." orang muda ini berkata, "Aku sudah melakukan semuanya itu." You see, he's rich in his own eyes. Jadi kita melihat bahwa di pandangan matanya dia kaya. He has no need of a savior. Dia tidak memerlukan seorang juru selamat. Because he believes himself to be good. Oleh karena dia percaya bahwa dirinya sendiri dia baik. He comes to Jesus feeling rich. Dia datang kepada Yesus dengan perasaan kaya. And he goes away absolutely empty. Dan dia akhirnya meninggalkan Yesus tidak memiliki apapun. This good young man Orang muda yang kelihatan baik ini is lost. hilang. Dear friends, to Sahabat-sahabatku, be in the kingdom of God, it is not enough to be good. untuk berada di dalam kerajaan surga tidak cukup untuk menjadi baik. As a matter of fact, Jesus did not come to seek for the good. Bahwa kenyataannya Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang-orang yang sudah baik. To be in the kingdom of God, we must be lost. Agar kita berada di dalam kerajaan Allah, kita harus hilang. To be in the kingdom of God, we must realize that we have nothing. Untuk berada di dalam kerajaan Allah, kita harus sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. And we must fall in love with Jesus. Dan kita harus jatuh cinta dengan Yesus. Because He is our salvation. Oleh karena Yesus memberikan keselamatan. He who's seeking to be saved by His works Ia yang mencari keselamatan dengan usahanya sendiri is trying an impossibility. sedang mengupayakan hal yang mustahil. There is none good. Tidak ada yang baik.
The apostle himself says, in me there is nothing good. Rasul Paulus sendiri berkata, di dalam diriku tidak ada yang baik. God is not looking for good people. Tuhan tidak datang mencari-cari orang yang berbuat baik. God is looking for wretched sinners. Tuhan datang untuk mencari orang berdosa yang malang, They're in need of salvation. yang membutuhkan keselamatan. Laodicea Jemaat Laodikia has Jesus outside the door membuat Yesus berada di luar pintu, because she sees no need of a savior. oleh karena jemaat ini melihat tidak ada kebutuhan untuk seorang juru There selamat. is no beauty in Jesus. Tidak ada keindahan yang menarik di dalam Yesus. Imagine when that young man, Jesus says, go and sell everything you have. Bayangkan ketika Yesus berkata kepada orang muda ini, pergi jual yang engkau miliki, Give it to the poor. berikan kepada orang miskin. And then the grandest invitation ever given to a human being. Lalu kemudian dia berpikir bagaimana mungkin dia akan memberikan. Can you say again? The grandest invitation ever given to a human being. Oke, saya robah. Bahwa pemberian yang paling besar, paling berharga yang pernah diberikan kepada umat manusia, Take up your cross and follow me. ambil salibmu, pikul dan ikutlah aku. He looked at Jesus in his eyes, Pemuda yang kaya ini melihat Yesus di matanya. pondered for a moment, Dia berpikir untuk sesaat. weighing his riches Dia menimbang kekayaannya with Jesus. dengan Yesus And he saw no value dan melihat in Jesus. tidak ada nilai jika saya menerima He Yesus. turned his back and walked away. Dia menoleh ke belakang dan berjalan meninggalkan Yesus. So that's one possibility as a rich young ruler. Jadi ini adalah salah satu yang kita pelajari dari orang yang Let's kaya go yang to the pertama. second rich young ruler. Kita lihat orang kaya yang kedua. It's found in Philippians chapter 3. Filipi pasal 3. This is the Apostle Paul. Rasul Paulus, And he says from verse 4 mulai ayat 4 right through to verse 6. sampai ayat 6. Filipi 3 ayat 4 dan 6 sampai 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Here we have the second rich young ruler. Nah, di sini kita bertemu dengan orang yang kaya. Paul was young, Rasul Paulus masih muda, he was rich dia kaya physically and spiritually, secara fisik dan rohani, and he was a ruler. dan dia adalah seorang yang memiliki kekuasaan. And he tells us Dia berkata, what gave him confidence. apa yang memberikan kepadanya keyakinan? Oh, it was the fact that he was a Jew Oh, kenyataannya bahwa dia orang Yahudi. and he was a Pharisee Dia dari kelompok Farisi. and he was zealous. Dan dia memiliki satu kesungguh-sungguhan untuk melakukan tugasnya. Oh, Paul knew the Old Testament by memory. Rasul Paulus menghafal perjanjian lama. He was a master debater. Dia adalah seorang pendebat yang ulung. He practiced the law to the letter. Dia mempraktekkan hukum-hukum sampai titik koma. Outwardly, he was perfect. Dan secara dunia dia itu sempurna. Wow. Wow. And yet, he comes across on the road to Damascus with Jesus. Namun semuanya itu akhirnya berakhir
ketika dia berada di jalan di Damaskus dan dia bertemu dengan Yesus. Face to face with Jesus. Muka dengan Yesus. How would he respond? Bagaimana dia akan merespon? Well, verse 7 and 8 tell us. Ayat 7 memberikan jawabannya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh, and verse 8. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Can you see the difference? Dapatkah saudara melihat perbedaannya? Can you see the difference? Dapat saudara lihat bedanya? For the other young ruler, there was no beauty in Jesus. Bagi pemuda yang pertama tidak ada keindahan di dalam But Yesus. Paul meets Jesus. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan And Yesus he contemplates the wonder of the Savior. dan ketika dia merenungkan betapa ajaibnya juru selamat And itu, now all his riches become rubbish. dan semua kekayaannya menjadi sampah. Jesus is the pearl of great price. Karena Yesus adalah permata Pearl of great price. mutiara yang paling berharga. It's the hidden treasure. Yesus adalah harta yang tersembunyi. And he abandons all self-confidence Dan dia meninggalkan semua rasa percaya diri and lays hold of the pearl. dan tetap berpegang teguh kepada mutiara yang And indah he itu. says, Dan dia berkata, for whom I have counted as loss all things. oleh karena Yesus aku telah menganggap segala sesuatu itu sampah, And I have them as rubbish. dan saya itu seperti sampah. When the other rich young ruler walked away, Ketika pemuda yang pertama itu berjalan berbalik meninggalkan Yesus, laying hold of his riches, dia berpegang kepada kekayaannya. all he had Semua yang dia miliki was rubbish. hanyalah sampah. You know, the word used by the apostle in the Greek is a very strong word. Kata sampah yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam bahasa aslinya adalah bahasa yang sangat kuat. In the English version says manure, poo. Di dalam bahasa Inggris sampah ini itu berarti kotoran. Dalam bahasa Indonesia TAI. Some people look at Jesus Orang-orang melihat kepada Yesus and they contemplate what they have to leave dan mereka merenungkan apa yang harus mereka tinggalkan in demi order Yesus to have Jesus. supaya mereka dapatkan And Yesus. they say, oh, it's so difficult. Lalu mereka katakan, oh susah sekali mau terima I Yesus. have to leave so much. Saya harus meninggalkan begitu banyak hal yang But berharga. in reality, all you're leaving behind is poo. Pada kenyataannya yang kita mau tinggalkan itu yang orang bilang harta kekayaan itu sama dengan kotoran hewan TAI. We have been deceived to believe that is gold. Kita sudah tertipu dan menganggap kotoran ini adalah emas-emas yang berkilauan. And we insure it. We insure it. Lalu orang taruh lagi dengan asuransi. We put it in the bank. Sorry. We put it in the bank. Angkat itu taruh di bank. We get angry if someone takes it. Lalu kalau orang yang ambil tuh orang jadi marah. We protect our image. Lindungi bagus-bagus itu kotoran. We get offended if someone insults us. Lalu kemudian kita kecewa kalau ada orang yang menghina kita. All you are defending is poo. Yang kita bela-bela dan simpan dan sayang-sayang itu sebenarnya kotoran, Rubbish. sampah. That's all. But you only see it that way
when you fall in love with Jesus. Kita akan melihat segala yang ada di dunia ini sebagai sampah kalau kita memandang kepada Yesus. Amen. And look at now Laodicea. Dan mari kita lihat kepada jemaat Laodikia. I am rich. Bangga sekali, busung dada aku kaya. I have a lot of riches. Saya mempunyai banyak kekayaan. What does she really have? Tapi apa yang jemaat Laodikia punya? Without Christ, Tanpa Yesus, even the best of truth is poor. bahkan kebenaran yang paling diagungkan di gereja Advent ini tanpa Yesus tidak ada nilainya. Because the truths that you profess without Jesus will condemn you. Oleh karena kebenaran yang kita nyatakan tanpa Yesus, kebenaran itu akan menuntut hukuman bagi diri kita. Laodicea is the third rich young ruler. Yes, is the third rich Jemaat ruler. Laodikia adalah orang kaya, orang muda yang kaya yang ketiga. We are rich, Kita kaya, so we say. sorry. So we say. We are rich, so we say. Kita kaya, demikianlah yang kita utarakan. We are young. Kita muda, We are not like the Catholic Church, almost 2,000 years old. orang tidak sama dengan gereja Katolik yang 2,000. bahwa kita tidak sama seperti orang Katolik yang DP umur 2000 tahun kurang lebih. We are not even 200. Orang baru 160 tahun. And God is inviting us to rule the universe. Dan Tuhan mengundang kita semua untuk menguasai, memerintah alam semesta. So I ask you a question. Jadi saya mau bertanya kepada saudara, Laodicea has to make a choice. bahwa jemaat Laodikia harus buat keputusan. And the choice Dan keputusan itu, pilihan itu, is with him who knocks at the door. yaitu letaknya pada dia yang sedang mengetuk pintu. What are we going to do with Jesus? Apa yang akan kita lakukan dengan Yesus yang mengetuk pintu itu? Are we like the rich young ruler going to turn our back on him Apakah kita seperti pemuda yang kaya berbalik meninggalkan dia and continue to believe that we are so good? dan tetap percaya bahwa kita ini baik adanya? Or are we like Paul, Atau kita seperti Paulus going to fall in love with Jesus jatuh cinta dengan Yesus, and we will permit him to become the passion of our life? lalu kita mengizinkan dia menjadi kerinduan dari hati kita? Are we going to be like Paul that sacrifices all for Jesus? Apakah kita seperti Paulus yang mengorbankan segala sesuatu demi Yesus? He who has Jesus has it all. Karena dia yang memiliki Yesus mempunyai semuanya. He who does not have Jesus has nothing. Ia yang tidak memiliki Yesus tidak punya apa-apa. He only has rubbish. Kita hanya memiliki sampah. So I ask you today, Jadi saya mau bertanya kepada saudara-saudara, what are you going to do with Jesus? apa yang akan saudara buat bagi Yesus?